Hai guys, kembali lagi di Jejin Auto Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tuntas cara penggunaan dari head unit New Yaris Cross SGR Hybrid terbaru. Oke, untuk cara penggunaannya kita simak video berikut ini. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam kabin New Yaris Cross tipe SGR Hybrid. Nah, ini adalah tampilan head unitnya 10 inch. Nah, baik teman-teman, ini adalah tampilan utama dari head unit Yaris Cross SGR Hybrid. Nah, selain itu ada juga tampilan dari tipe bensin. Nanti kita akan ulas di video selanjutnya. Sekarang kita akan bahas dulu head unit di tipe hybrid yang sekarang. Boleh kita bisa tampilkan karena kemarin ada pertanyaan dari salah satu komentator di akun YouTube saya, bagaimana cara mematikan head unit ini agar tidak mengganggu di perjalanan. Nah, teman-teman tinggal klik tombol head unit yang ada garisnya ini saja. Ini sudah mati nih, jadi tidak mengganggu teman-teman semua pada saat berkendara New Yaris GR ini. Kemudian cara menghidupkannya, teman-teman bisa klik sembarang tombol ataupun klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Nah, bisa dilihat di tampilan sebelah kanan, ini adalah tampilan untuk memutar media. Selanjutnya di atas ada telepon, kemudian Android Auto, Apple CarPlay, dan informasi kendaraan, dan satu lagi ada penerangan sekitar. Selanjutnya ada menu radio juga, Bluetooth, USB or iPod, dan pengaturan lain-lain yang ada di head unit ini. Oke, kita coba kembali. Baik, nah untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah yang paling sering kita gunakan nih teman-teman, ada Android Auto. Bagaimana sih cara menggunakan Android Auto dari mulai awal sampai pengoperasiannya? Yuk kita simak. Nah, caranya adalah kita bisa klik menu dari Android Auto di sini. Maka akan muncul tampilan untuk memulai Android Auto, hubungkan perangkat Android Auto via USB atau daftarkan perangkat. Kita coba daftarkan perangkat ya teman-teman. Baik. Nah, di sini head unit akan mencari perangkat Bluetooth terdekat dari handphone kita nih. Kita bisa lihat nih contoh HP Android saya. Bisa di search dari HP Android ataupun menggunakan tombol search dari head unit tersebut. Nah, di sini sudah kelihatan nih A32 milik Hermawan. Kita klik sambungkan. Iya. Dan pasangkan perangkat. Nah, selanjutnya gunakan Android Auto, klik iya. Kita juga bolehkan. Nah, di sini proses penghubungan antara HP Android ke head unit ini sudah tersambung nih teman-teman ya. Kita bisa lihat, kita kembali lagi ke menu Android Auto. Nah, kita akan coba apakah sudah terhubung, dan sudah terhubung secara langsung antara HP Android saya dan head unit. Nah, teman-teman juga bisa melihat ada notifikasi WhatsApp nih. Teman-teman bisa ketuk untuk bisa dibaca, ataupun abaikan saja untuk notifikasi di WhatsApp-nya. Karena di Android saya ada aplikasi WhatsApp, maka notifikasinya muncul di atas layar head unit ini. Gitu. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada menu untuk audio. Kemudian ini alamat rumah ya. Karena saya biasa menggunakan map ke rumah, jadi muncul nih alamat rumah saya. Kemudian tampilan map itu sendiri. Selanjutnya ada tampilan Spotify ini ya. Nah, terus kemudian ada logo telepon juga. Kalau kita klik ini apa nih hasilnya? Nah, ini adalah semua menu atau semua menu aplikasi yang ada di handphone saya dan ada di head unit ini. Jadi tidak semua tertampil, yang tertampil adalah aplikasi-aplikasi yang memang sudah disetujui oleh Android Auto tentunya gitu.
Teman-teman, kita biasanya untuk perjalanan jauh menggunakan Maps nih, karena tidak semua orang hafal jalan. Jadi untuk kepraktisan kita bisa taruh handphone kita di tempat yang kita mau tentunya, tapi tidak mengganggu aktivitas kita di jalan. Jadi menggunakan map yang ada di Android Auto ini. Kita misalkan klik mapnya, kemudian kita klik atau telusuri alamat yang akan kita tuju, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mau ke tempat yang kita tuju, kita bisa melihat lokasi kemudian rute yang ada di tampilan head unit Android Auto ini. Oke, untuk memutar musik atau media kita bisa klik Spotify yang ada di menu Android Auto. Klik saja ini. Kita coba naikin volumenya. Ya, terus kemudian enter. Oke, nah ini adalah musik yang kita tampilkan dan kita operasikan dari Spotify-nya di Android dan muncul di head unit Android Auto. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita membahas Android Auto, di menu sebelah kanan dari Android Auto ada Apple CarPlay. Untuk cara pengoperasiannya hampir sama dengan Android Auto. Bedanya adalah teman-teman harus menggunakan handphone Apple tentunya, bukan handphone Android ataupun lain-lainnya, hanya Apple saja. Seperti itu. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada logo telepon. Ini kita bisa angkat dan tutup telepon dengan catatan Bluetooth-nya sudah tersambung. Nah, tadi kan di Android Auto kita sudah mencoba menghubungkan head unit ini dengan handphone Android. Jadi cara penghubungan antara Bluetooth dan head unitnya hampir sama, seperti itu. Terus kemudian di sebelahnya kita ada informasi kendaraan nih teman-teman. Apa sih yang ada di informasi kendaraan ini? Kita coba klik. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah energi monitor yang khusus ada di tipe hybrid saja. Dan kebetulan di tipe Yaris Cross SGR Hybrid ini, selain ada energi monitor di menu TFT ID, ya, juga ada di head unitnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, mobil ini dalam keadaan terparkir ataupun diam. Di sini bisa ditampilkan di mana mesin bensin sedang beroperasi dan meng-charge dari baterai yang ada di mobil ini gitu. Jika baterai ini sudah lebih dari 40% atau sama dengan 40%, maka otomatis mesin bensinnya akan berhenti dan digantikan oleh motor listrik, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu apa nih? Info perjalanan. Untuk menu informasi perjalanan, maaf, di sini ada keterangan rata-rata kecepatan, kemudian waktu terlewat setelah mulai, jarak jelajah dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di sini. Atau teman-teman juga bisa reset atau hapus, kemudian kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya, satu lagi nih, ada riwayat perjalanan nih. Di sini ada nilai terakhir, kemudian terbalik sebelumnya. Artinya kita bisa cek perjalanan dari kota A ke kota B, berapa sih jarak tempuh yang sudah kita lewati, seperti itu. Nah, jika teman-teman melihat tombol yang satu nih, ada tombol sebelah kanannya, apa nih? Nah, di sini adalah informasi kendaraan untuk melihat sudut kemiringan ketinggian. Jadi, teman-teman bila perjalanannya ke dataran tinggi nih, jadi bisa melihat nih mobil ini sudut kemiringannya berapa. Terus ada kompas juga nih, teman-teman, di sebelah kirinya. Selanjutnya di sini ada keterangan suhu di luar. Nih kita di Karawang 34 Celcius nih, pukul 4 sore. Terus kemudian suhu air 79 Celcius, tegangan 13,9 volt. Seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, setelah 4 menu yang ada di head unit ini, kita juga bisa menggunakan, tetap yang wajib ada di mobil adalah radio tentunya ya. Nah, untuk menggunakan radio tinggal klik saja radio. Nah, ini langsung nih beroperasi radionya. Suaranya sangat jernih, jelas di mobil ini. Jadi teman-teman semua tidak perlu ganti head unit ataupun ganti sound juga, udah cukup bagus. Seperti itu. Selanjutnya kita akan matikan. Gimana caranya nih nggak ada suaranya? Selain
membesarkan atau mengecilkan volume, teman-teman juga bisa klik di sini. Oke, suaranya sudah di-cut dan tidak ada suara sama sekali. Kita bisa kembali ke menu home seperti itu. Nah, untuk tampilan yang ada di sini juga ada pengaturan nih teman-teman. Apa aja sih yang ada di pengaturan ini? Yang pertama adalah tampilan gangguan fungsi. Jadi ini adalah notifikasi, mau diaktifkan atau tidak juga tidak apa-apa. Pengaturan notifikasi ya. Tuh, ini perawatan untuk servis berkendara. Teman-teman juga ini bisa dikonsultasikan dengan service advisor pada saat servis 1000 tentunya, dan servis balik lagi itu harus tanggal berapa, bisa diatur seperti itu. Nah, di sini ada tetapkan tombol favorit. Teman-teman mau tetapkan tombol favoritnya apa? Radio kah, Bluetooth, USB, atau informasi kendaraan? Teman-teman bisa pilih langsung di sini. Selanjutnya, di sini ada pengaturan volume Apple CarPlay dan Android Auto. Bisa diatur juga di head unit ini. Apalagi ini bawahnya. Ini ada suara pengoperasian, kemudian suara pengoperasian itu ketika kita klik ada suaranya atau tidak gitu ya. Terus selanjutnya pengaturan pengenalan suara. Ini untuk voice. Biasanya untuk perintah head unit ini menggunakan suara. Terus kemudian penyesuaian sensitivitas sentuhan. Ini juga ada sih di HP-HP Android, juga ada yang seperti ini dan ada di head unit ini. Selanjutnya apalagi nih teman-teman? Pengingat untuk mengingat telepon Anda. Nah, jika terhubung HP kita dengan head unit ini dikasih notifikasi atau tidak nih jika ada panggilan masuk. Boleh diaktifkan atau boleh tidak. Ini ada pengaturan kamera juga. Terus selanjutnya yang paling bawah pengaturan jam. Pengaturan bahasa nih, kita pakai bahasa Indonesia ataupun juga bisa pakai bahasa yang lain. Kita lihat ada bahasa apa nih? Bahasa tampilan. Nah, ada English. Ini bahasa apa ya? Apa nih? Nggak tahu ya. Terus kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Thailand kayaknya ini, Thailand nih. Nah, terus di sini juga ada pengaturan keselamatan. Apa dalamnya? Nih, menetapkan kode sandi akan mencegah hilangnya data pribadi. Jika terjadi pencurian juga efektif untuk mencegah terjadinya pencurian. Audio tampilan ini merekomendasikan pengaturan keamanan. Atur, kita coba atur. Nah, di sini seperti sistem handphone. Jadi untuk masuk ke head unit ini mau pakai sandi atau tidak ya? Kita coba abaikan dulu saja. Nah, selanjutnya di sini mulai pengaturan. Pengaturan apa nih? Nah, ini tindakannya akan mengembalikan ke pengaturan default. Oh, tidak saja. Selanjutnya informasi versi di head unit ini. Ini ada SOFT, VER, BZ, bla 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 bla. Ini adalah untuk tipe head unit tersebut. Nah, selanjutnya informasi hak cipta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga lisensinya. Teman-teman, nah, kita tadi sudah bahas tentang radio, kemudian cara penggunaan Android Auto, Apple CarPlay yang tidak jauh berbeda dengan Android Auto, informasi kendaraan yang kita bisa lihat di head unit ini. Selanjutnya, selain daripada head unit, tentunya kita juga akan membahas fitur yang lain. Apa itu? Yaitu adalah ini kamera recorder yang dimiliki oleh Yaris Cross tipe SGR Hybrid. Tentunya kamera recorder ini dimiliki di tipe S, baik tipe hybrid maupun tipe bensin ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ini lagi aktif nih dari tadi nih, dari kita jalan udah aktif. Nah, di sini teman-teman bisa save ya selama perjalanan, kemudian teman-teman juga bisa hapus jika memang video-video yang diperlukan itu tidak perlu juga gitu, jadi bisa dihapus. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa bahas di video berikutnya. Nah, apalagi nih di sini salah satu menu yang wajib di tipe hybrid ini adalah wireless charger. Nah, wireless charger ini teman-teman ada di tipe SGR saja. Jadi di tipe S itu yang bukan GR dia tidak ada wireless chargernya. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, untuk bisa mengetahui video selanjutnya jangan lupa subscribe, kemudian klik loncengnya, share dan like video ini. Terima kasih.